Pada tahun 1975, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melancarkan sebuah operasi militer bernama Operasi Seroja guna merebut kembali wilayah Timur Timur setelah Frentelin atau Front Revolusi Kemerdekaan Timur Timur memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak. Target operasi akhirnya berhasil dilewati sesuai rencana yang telah dipersiapkan. Di antara para prajurit yang dikirim, ada seorang pejuang bernama Serka Dedi yang terus berdoa agar dapat pulang dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Sebelum berangkat, komandannya sempat meminta Serka Dedi menulis surat wasiat karena tidak ada kepastian siapa yang akan selamat dari medan perang. Meski begitu, Serka Dedi tetap teguh dan menyerahkan seluruh nasibnya kepada Tuhan. Habis-habisan kita, Dan. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang dikenal dengan judul Believe the Ultimate Battle. Tak lama kemudian, pesawat yang membawa pasukan militer Indonesia memasuki wilayah udara Timur Timur dan para prajurit mulai diterjunkan satu persatu. Namun, pihak musuh langsung melakukan serangan dengan memberondong tembakan hingga beberapa pasukan mengalami luka-luka. Di tengah situasi itu, Serka Dedi ikut melompat sambil berharap dapat mendarat dengan aman. Sayangnya, sebagian tentara Indonesia gugur bahkan sebelum mencapai daratan akibat serangan yang terus berlangsung. Beruntung, Serka Dedi berhasil selamat dan segera bersiap menghadapi kemungkinan serangan berikutnya dari musuh. Tidak lama kemudian, pihak musuh kembali melancarkan serangan dengan rentetan tembakan yang membuat Serka Dedi dan komandannya berada dalam posisi terdesak. Namun dengan penuh keberanian, mereka tetap melakukan perlawanan hingga berhasil melumpuhkan beberapa lawan. Serka Dedi pun tetap waspada dan segera kembali bergabung bersama timnya karena serangan musuh bisa muncul dari segala arah. Pasukan ABRI terus dihujani serangan dari pihak lawan. Namun secara diam-diam, Serka Dedi bersama komandannya berhasil menyusup ke area pertahanan musuh. Setibanya di sana, mereka langsung melancarkan tembakan yang membuat serangan lawan akhirnya terhenti. Setelah itu, Serka Dedi kembali mencari keberadaan musuh lainnya. Namun di tengah situasi tersebut, komandannya tiba-tiba terkena tembakan. Tanpa ragu, Serka Dedi segera menarik komandannya untuk berlindung di balik sebuah mobil. Luka tembak itu membuat kaki sang komandan mengalami cedera yang cukup serius. Meski begitu, komandan tetap meminta Serka Dedi untuk tidak memikirkannya dan terus melanjutkan perlawanan terhadap musuh. Serka Dedi memasuki sebuah rumah untuk menyelamatkan warga yang disandra oleh kelompok pemberontak. Dengan kemampuan bertarung yang dimilikinya, ia berhasil menyerang para musuh hingga mereka tak berdaya. Setelah keadaan aman, Serka Dedi segera keluar sambil mengevakuasi seorang ibu dan anak yang sebelumnya disekap. Tunggu di sini ya. Setelah itu, Serka Dedi melancarkan serangan jarak dekat kepada musuh menggunakan sangkur. Namun, ketika hendak kembali, keberadaannya ternyata diketahui oleh pemimpin pemberontak bernama Asep. Akibatnya, pertarungan sengit pun tidak dapat dihindari. Dengan seluruh tenaga yang dimiliki, Serka Dedi terus memberikan perlawanan sambil berusaha merebut senjata milik Asep. Duel mereka berlangsung cukup seimbang untuk beberapa saat. Namun akhirnya, Serka Dedi terpental dan terus mendapat serangan brutal dari Asep. Tendangan demi tendangan harus diterimanya, hingga ia tampak tak berdaya saat Asep bersiap melepaskan tembakan. Tetapi, tak lama kemudian. Beruntung, senjata tersebut mengalami kerusakan, sehingga Asep memilih melarikan diri ketika pasukan bantuan ABRI mulai berdatangan dan bersiap menjatuhkan bom. Menyadari situasi itu, Serka Dedi segera bangkit untuk menyelamatkan diri. Namun secara tiba-tiba,
Beberapa hari setelah kejadian itu, Serka Dedi terlihat sudah kembali ke Jakarta untuk menjalani perawatan akibat luka yang cukup serius. Di sana, komandannya datang menghampiri dan menyampaikan rasa terima kasih karena operasi militer yang mereka jalankan berhasil diselesaikan. Tidak lama kemudian, istri dan anak-anak Serka Dedi datang menjenguknya. Salah satu anaknya bernama Agus, yang kelak dikenal sebagai Jenderal Agus Subianto, dan kini menjabat sebagai Panglima TNI. Saat itu Agus masih kecil dan tampak sedih melihat kondisi ayahnya yang mengalami luka berat hingga salah satu kakinya cacat. Sang istri pun terlihat terpukul, karena sejak awal sebenarnya ia tidak setuju Serka Dedi ikut dalam operasi militer tersebut. Ia hanya bisa menahan kesedihan melihat penderitaan yang dialami suaminya. Meski memahami bahwa semua itu adalah risiko sebagai keluarga seorang prajurit. Singkat cerita, Serka Dedi akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan mulai menjalani aktivitas sehari-hari dengan bantuan tongkat penyangga. Namun, di tengah kondisi itu, pengorbanan dan dedikasinya terhadap negara maupun keluarga ternyata tidak mampu membuat sang istri tetap bertahan. Ia justru memilih pergi meninggalkan Serka Dedi dan Agus. Meski begitu, Serka Dedi terus berusaha menutupi kenyataan tersebut demi menjaga perasaan Agus yang masih kecil agar tidak terlalu merasakan kehilangan kasih sayang seorang ibu. Menjadi anak dari seorang prajurit ternyata tidak membuat Agus tumbuh dengan kehidupan yang mudah. Kini, ia hanya tinggal berdua bersama ayahnya setelah keluarganya mengalami banyak cobaan. Kondisi sang ayah yang mengalami cacat akibat perang juga membuat Agus kerap menjadi sasaran ejekan dan perundungan. Ia sering dianggap lemah dan tidak terurus oleh teman-temannya. Padahal, tidak ada yang menyangka kalau anak itu kelak akan menjadi seorang jenderal. Agus sebenarnya berusaha melawan, tetapi perlakuan buruk yang terus diterimanya membuat ia sering pulang dengan wajah lebam dan pakaian yang kotor. Aneh salah ente. Sebagai seorang ayah, Serka Dedi tentu memahami apa yang sedang dialami Agus. Ia pun menasihati anaknya bahwa selama berada di pihak yang benar, tidak perlu takut untuk melawan, karena pada akhirnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Serka Dedi juga berpesan agar Agus berani membela dirinya sendiri ketika diperlakukan semena-mena. Didikan yang disiplin dan keras, ditambah berbagai pahitnya kehidupan yang dialami sang ayah, perlahan membuat Agus tumbuh menjadi pribadi yang lebih berani menghadapi para pembuli. Bahkan seiring waktu, Agus mulai menganggap bahwa perkelahian adalah jalan paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Pada suatu hari, Serka Dedi berkata pada Agus bahwa nggak semua masalah harus diselesaikan dengan berkelahi. Meskipun Agus bisa menyelesaikan sendiri dan nggak lari dari masalah, tapi Agus juga harus bisa berpikir dengan jernih, karena bukan itu solusi satu-satunya. Sebagai seorang ayah, Serka Dedi tetap bangga pada Agus dan percaya bahwa kelak suatu hari nanti, Agus akan menjadi orang yang hebat. Kamu akan jadi orang hebat. Tidak lama kemudian, Agus didatangi seorang tentara yang membawa kabar bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Mendengar berita itu, Agus hanya terdiam, tanpa mampu membayangkan bagaimana hidupnya akan berjalan setelah ini. Ia kemudian duduk termenung di depan makam sang ayah, sambil menyalahkan nasib yang terasa begitu berat. Terlebih lagi, ayahnya bukan meninggal di medan perang, melainkan akibat sebuah kecelakaan. Di tengah kesedihannya, seorang rekan ayahnya datang menghampiri dan menceritakan bahwa selama ini Serka Dedi telah berjasa menyelamatkan banyak orang saat bertugas di medan perang. Kisah tersebut membuat Agus tak kuasa menahan air mata karena baru menyadari bahwa ayahnya selama ini telah menjadi pahlawan bagi banyak orang. Dengan penuh haru, Agus menangis sambil memandangi foto masa kecilnya yang ternyata selalu disimpan sang ayah di dalam buku Yasin dan dibawa ke setiap medan perang. Sejak saat itu, Agus bertekad meneruskan perjuangan ayahnya dengan menjadi prajurit yang kuat demi membela negara, bahkan ingin melampaui pencapaian sang ayah. Aku ingin memahami perjalanan hidupnya.
Singkat cerita, Agus mulai mencoba mendaftar ke akademi militer. Tidak hanya itu, ia juga bekerja sebagai petugas keamanan untuk melatih dan membentuk kondisi fisiknya. Meski berkali-kali mengalami penolakan, Agus tidak pernah menyerah hingga akhirnya berhasil diterima di Akademi Militer Magelang. Turun satu! Turun! Operal! Pada tahun 1988, Agus mulai menempuh pendidikan militer dengan berbagai latihan yang menguji fisik, mental, dan emosinya setiap hari. Walaupun kini ia harus menjalani hidup tanpa kedua orang tua, Agus tetap bertekad membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi prajurit hebat seperti yang selalu diharapkan sang ayah. Empat tahun berselang, Agus akhirnya lulus dari Akademi Militer dan menerima pengarahan dari Prabowo Subianto. Saat itu, beliau menyampaikan rasa bangganya kepada para perwira muda, termasuk Agus, serta berpesan agar mereka mengerahkan seluruh kemampuan demi mengabdi kepada negara. Setelah itu, para perwira muda tersebut dijadwalkan bertugas ke Timur Timur, dan bagi yang berhasil menjalankan misi dengan baik, akan mendapat kesempatan mengikuti pelatihan pasukan komando yang dikenal sebagai Kopassus. Mengerti? Setelah itu, Agus ditempatkan di Batalion 303 Garut. Suatu hari, ia dipanggil oleh pimpinannya untuk menerima sebuah penugasan. Namun, tugas tersebut bukanlah turun ke medan perang, melainkan menjadi pelatih paskibraka. Meski sempat merasa kecewa, Agus tetap menerima keputusan itu dan bertekad menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Jalan! Akhirnya, Agus mulai memimpin pelatihan paskibraka. Tetapi, Agus malah sering melamun karena terpesona dengan kecantikan seorang wanita purna paskibraka bernama Evi. Dari situ, Agus mulai serius ingin mengenal Evi lebih jauh. Beberapa waktu setelah itu, Agus dipercaya menjadi Danton atau komandan peleton di Batalion 323 untuk menjalani persiapan penugasan ke Timur Timur. Tanggung jawab besar pun berada di pundaknya, karena ia harus memimpin anggota peleton yang baru. Dalam situasi tersebut, Agus sadar bahwa dirinya harus membuktikan kemampuan dan kelayakannya sebagai seorang pemimpin. Saya jadi ngajak kencan Evi pakai bayam. Sebelum berangkat menjalankan tugas, Agus datang ke rumah Evi sambil membawa beberapa sayuran, sekaligus meminta doa restu. Sikap tulus Agus tentu membuat Ibu Evi merasa senang. Namun di sisi lain, beliau juga memikirkan masa depan putrinya yang memiliki banyak impian. Sementara pekerjaan Agus sebagai tentara tidak memberi kepastian untuk pulang dengan selamat dari medan tugas. Mendengar hal itu, Agus meyakinkan bahwa Evi akan menjadi alasan terbesarnya untuk kembali pulang dengan selamat dari pertempuran. Singkat cerita, pasukan Agus dalam perjalanan menuju Timur Timur untuk membasmi para pemberontak yang kini dipimpin oleh anak Asep bernama Adul. Dalam tugas pertama ini, Agus ditunjuk menjadi pemimpin dan tentu membuat beban serta tanggung jawab Agus semakin besar. Apalagi nggak sedikit anggotanya yang meremehkan kemampuan Agus. Tetapi sebisa mungkin Agus akan berusaha memimpin pasukannya dengan baik. Tidak lama kemudian, Agus bersama pasukannya tiba di Timur Timur dan mulai melakukan penyusupan ke wilayah pedalaman hutan. Dengan perhitungan yang matang, Agus meminta seluruh anggotanya tetap mengikuti setiap instruksinya. Ia kemudian membagi tugas kepada para komandan regu atau danru untuk bergerak di sisi kanan dan kiri guna mengepung posisi musuh. Namun ternyata, danru yang berada di sektor kanan justru tidak mengikuti perintah karena meragukan kemampuan Agus. Mereka memilih mengambil jalur berbeda agar lebih cepat mencapai tujuan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan serangan dari pihak musuh. Ikuti saya! Akibat tindakan tersebut, posisi mereka akhirnya diketahui oleh musuh. Ikuti saya! Suara baku tembak itu langsung terdengar oleh Agus, dan tanpa membuang waktu, ia segera mencari titik keberadaan lawan.
Berkat kecerdasannya membaca situasi, Agus berhasil menemukan posisi musuh, lalu langsung melancarkan serangan hingga lawan berhasil dilumpuhkan. Tentu saja, Agus merasa marah dengan kejadian tersebut. Namun, sebagai seorang pemimpin, ia tetap mengambil tanggung jawab penuh atas kondisi pasukannya. Meski kecewa, Agus memilih menahan emosinya dan memerintahkan Danru untuk membawa pasukan kembali ke posko sambil tetap waspada karena keadaan masih belum aman. Pada malam harinya, Agus dipanggil oleh komandannya untuk dimintai penjelasan mengenai kejadian yang menimpa pasukannya sebelumnya. Sang komandan sebenarnya mengetahui bahwa Danru tidak menjalankan instruksi dengan benar. Namun, Agus justru membela anak buahnya dan mengakui bahwa semua itu merupakan kegagalannya dalam mengantisipasi pergerakan musuh. Saat diminta menjelaskan kronologi kejadian, Agus tetap menutupi kesalahan pasukannya dan memilih memikul seluruh tanggung jawab sendiri. Keesokan harinya, Agus bersama pasukannya kembali bergerak menyusuri hutan pedalaman. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba berhadapan dengan dua warga lokal yang membawa senjata, sehingga suasana langsung berubah tegang. Beruntung, kedua orang tersebut menyadari bahwa Agus dan pasukannya bukanlah musuh. Dari mereka, Agus mendapat informasi bahwa kelompok lawan yang sedang dicari berada sekitar 3 km dari lokasi itu. Selamat bertugas. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di area dekat perkampungan yang menjadi lokasi keberadaan pasukan Adul. Agus kemudian ditemani rekannya bernama Baton dan meminta dirinya untuk memantau situasi di perkampungan tersebut. Sementara Agus berencana menghubungi peleton terdekat guna mengawasi area sekitar. Makanan kita kering mulu ya. Lima hari pun berlalu dan pasukan Agus masih tetap berjaga di lokasi tersebut. Karena belum terlihat tanda-tanda keberadaan target, mereka berusaha terus siaga sambil bertahan dengan persediaan yang ada. Mereka sadar tidak boleh lengah sedikit pun, sebab musuh dapat muncul kapan saja dan dari arah manapun. Selama menjalankan tugas, Agus tetap rutin beribadah dan tidak pernah lupa membacakan Yasin untuk mendoakan mendiang ayahnya. Ia memahami bahwa di tengah situasi perang yang penuh ancaman antara hidup dan mati, hanya keyakinan serta keteguhan hati yang mampu menjadi kekuatan. Selain itu, Agus juga selalu membawa sangkur peninggalan ayahnya yang dahulu sering dipakai saat bertempur. Tanpa terasa, Agus bersama pasukannya sudah 8 hari berada di tengah hutan tanpa menemukan tanda-tanda keberadaan target. Beberapa anggota mulai kehilangan konsentrasi. Bahkan ada yang mencoba mengusir rasa kantuk dengan bercanda satu sama lain. Namun, tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat pergerakan pasukan musuh. Melihat hal itu, Agus dan seluruh pasukannya segera bersiaga. Lalu, mereka kemudian bergerak mendekati posisi lawan dan langsung mengejar musuh yang melarikan diri ke dalam hutan. Namun secara tiba-tiba, pasukan musuh bermunculan dan melancarkan serangan mendadak yang nyaris menewaskan anak buah Agus. Situasi itu akhirnya memicu terjadinya baku tembak sengit yang tak dapat dihindari. Rentetan serangan terus berlangsung hingga sosok target yang selama ini mereka cari, yaitu Adul, akhirnya muncul dan ikut melakukan penyerangan. Melihat hal itu, Agus pun tanpa ragu langsung turun ke medan pertempuran. Adul datang membawa sebilah golok besar, sementara Agus tetap bertarung menggunakan sangkur warisan ayahnya. Keduanya saling melancarkan serangan silih berganti. Meski sempat terdesak dan kewalahan, Agus perlahan berhasil mengambil alih keadaan. Lalu, setelah kejadian itu, Agus bersama pasukannya kembali menuju titik awal. Mengingat pasukan bantuan musuh diperkirakan segera datang, Agus meminta seluruh anggota tetap siaga.
karena pihak lawan jauh lebih mengenal medan di wilayah tersebut, dan hal itu bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Asep menemukan jasad Adul dan langsung diliputi duka mendalam karena kehilangan anak yang sangat ia sayangi. Dalam kemarahan yang bercampur kesedihan, Asep segera memerintahkan anak buahnya untuk memburu orang yang bertanggung jawab atas kematian putranya. Ia pun bersumpah akan melakukan segala cara demi menuntaskan balas dendamnya. Pada malam harinya, Agus bersama pasukannya kembali ke posko untuk menyusun strategi baru. Di sana, Agus didatangi seorang warlock bernama Philip yang membawa Yasin milik ayahnya. Ternyata, Philip adalah anak yang dahulu pernah diselamatkan Serka Dedi dari serangan para pemberontak. Mendengar kisah itu, Agus merasa sangat tersentuh dan ingin mengetahui lebih banyak cerita dari Philip. Menjadi simbol ketahanan dan keberanian, bahwa warisan seorang prajurit tak hanya terukir di medan perang. Beberapa waktu setelah itu, Agus akhirnya kembali dengan selamat dari Timor Timur dan bertugas lagi di Batalion 303 Garut. Walaupun memiliki penghasilan yang cukup besar sebagai seorang tentara, Agus tetap lebih mengutamakan kesejahteraan anak buahnya dan tidak segan membantu ketika mereka menghadapi kesulitan. Rasa rindu yang selama ini dipendam membuat Agus segera menemui Evi dengan tujuan melamarnya. Agus menceritakan bahwa keberhasilannya dalam tugas sebelumnya membuat dirinya terpilih mengikuti pelatihan pasukan komando, sesuatu yang menjadi impian banyak prajurit. Perasaan bahagia sekaligus sedih pun muncul, karena di satu sisi Agus berhasil mendekati cita-citanya, tetapi di sisi lain ia akan semakin sering menjalani penugasan, sehingga Evi harus siap bersabar menunggu. Hal itulah yang membuat Evi mulai mempertimbangkan kembali keputusan untuk menerima lamaran Agus. Terlebih, hubungan mereka akan memasuki tahap yang lebih serius. Apa yang bapakku cari dari perang? Sampai titik ini aku sudah melebihi pencapaian bapakku. Singkat cerita, Agus bersama para prajurit lainnya akhirnya resmi dinyatakan lulus menjadi anggota Kopassus. Karena sudah tidak memiliki kedua orang tua, Agus pun mengundang Evi beserta ibunya untuk hadir dalam momen penting tersebut. Di kesempatan itu, Ibu Evi kembali menanyakan keseriusan putrinya menerima lamaran Agus. Sebab menjadi istri seorang prajurit berarti harus siap menghadapi segala resiko yang mungkin terjadi. Seluruh prajurit yang berhasil menyelesaikan pelatihan komando didampingi oleh keluarga mereka masing-masing. Berbeda dengan Agus, yang kini harus menjalani hidup seorang diri tanpa orang tua. Meski begitu, Agus tetap merasa bahagia karena Evi bersama ibunya hadir untuk menemaninya di hari penting tersebut. Bahkan, Agus meminta ibu Evi untuk memasangkan baret merah kepadanya. Sebuah momen yang tentu sangat membanggakan. Kebahagiaan Agus semakin lengkap ketika Evi akhirnya memberikan jawaban dan menerima lamarannya. Pada tahun 1998, Agus bertugas di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batu Jajar, Bandung, dan menjalani kehidupan bersama istrinya yang sangat ia cintai. Kebahagiaan mereka semakin terasa karena Evi sedang mengandung. Namun, di tengah momen itu, Agus tiba-tiba kembali mendapat perintah tugas dari komandannya untuk berangkat ke Timor Timur setelah muncul dugaan adanya pemberontakan baru yang dipimpin oleh pasukan Asep. Agus bersama para prajurit lainnya kemudian menggelar rapat penting karena jumlah pasukan Asep terus bertambah. Belum lagi adanya dukungan dari pihak asing yang membuat misi mereka menjadi jauh lebih sulit. Dalam situasi itu, mereka juga harus benar-benar teliti membedakan warga sipil dengan pihak musuh. Sebelum berangkat menjalankan tugas, Agus dan seluruh anggota diminta menuliskan surat wasiat karena operasi kali ini diperkirakan akan jauh lebih berbahaya. Setelah itu, Agus berpamitan kepada Evi sebelum berangkat menjalankan tugas. Meski terasa sangat berat, Agus tidak dapat menolak perintah karena dirinya telah bersumpah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dengan penuh haru,
Evi memohon agar Agus tidak pergi. Terlebih dirinya sedang hamil. Ia takut anak mereka nantinya lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Atau Agus pulang hanya tinggal nama. Mendengar itu, Agus berusaha menenangkan dan menguatkan Evi sambil meminta agar dirinya terus didoakan selama bertugas. Di sisi lain, pasukan Asep akhirnya berhasil menangkap Philip karena diduga menjadi mata-mata untuk tentara Indonesia. Asep lalu memperlihatkan foto Agus, namun Philip tetap bungkam dan tidak mengatakan apapun. Setelah itu, dengan sangat kejam, Asep memotong tangan salah satu tentara Indonesia tepat di depan Philip. Akhirnya, Agus dan pasukan telah berada di Timor Timur, menyusun rencana untuk menyerang dan mencari tahu bagaimana kekuatan musuh. Misi kali ini sangat berbahaya, karena pasukan Asep menggunakan atribut tentara Indonesia dan pasti menghabisi warga lokal yang ketahuan mendukung Indonesia. Tak lama kemudian, Agus melihat para warga yang telah berhasil diselamatkan. Tetapi situasinya tetap mengharuskannya waspada. Tiba-tiba, dari kejauhan Agus menyadari ada seorang warga yang membawa pisau dan tampak hendak menyerang rekannya. Untungnya, Agus berhasil mencegah kejadian itu. Namun, ia tetap harus berhati-hati karena banyak media internasional berada di lokasi tersebut. Habis. Salah tembak. Tak lama kemudian, Agus kembali mengadakan rapat bersama para komandan setelah pasukan yang diterjunkan diketahui terjebak oleh musuh. Agus pun memutuskan mengambil resiko dan meyakinkan para komandan bahwa tim komando siap diterjunkan untuk menghadang lawan sekaligus menyelamatkan pasukan yang terkepung. Di sisi lain, Kopassus juga siap menjadi pasukan terakhir yang meninggalkan wilayah operasi. Tak lama kemudian, Agus bersama 4 rekannya tiba di perkampungan tempat pasukan Asep berada. Meski hanya berjumlah 4 orang, Agus dan timnya sama sekali tidak gentar menghadapi pasukan Asep. Mereka terus menyisir area untuk mencari pasukan yang terjebak, sekaligus membantu warga yang masih bertahan hidup. Tanpa diduga, Agus akhirnya menemukan Philip yang sudah meninggal dunia. Tak berselang lama, Agus dan timnya menyadari kedatangan pasukan Asep. Lalu, Agus langsung bergerak cepat menyerang dari jarak dekat. Agus sempat hampir diserang oleh musuh. Namun beruntung, rekan-rekannya sigap memberikan bantuan, hingga anak buah Asep berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, mereka segera melanjutkan perjalanan ke desa lain untuk mencari pasukan yang terjebak oleh kelompok Asep. Tak lama kemudian, Agus bersama pasukannya tiba di sebuah lokasi dan langsung melumpuhkan para musuh yang ada di sana. Setelah itu, Agus bergabung dengan pasukan lainnya dan meminta mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Sebab jika tetap bertahan, musuh akan terus berdatangan. Agus segera memberi perintah kepada tim untuk memasang ranjau, sambil meminta pasukan mengevakuasi warga setempat yang masih berada di lokasi. Pasukan yang sebelumnya terdesak akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Namun sayangnya, seorang anak warga tertinggal di tempat tersebut. Dengan penuh keberanian, Agus langsung bergerak mencari anak itu. Dari kejauhan, pasukan Asep tanpa sadar masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Sementara itu, Agus berhasil menemukan dan menyelamatkan anak tersebut. Dengan seluruh tenaganya, Agus berlari menjauh sambil menggendong sang anak dari lokasi itu. Namun, secara tiba-tiba, sekarang, Agus dan pasukan dalam perjalanan pulang ke pusat komando. Namun, Agus meminta tim agar tetap waspada. Waktu itu, Agus diberikan selamat oleh pasukannya karena nggak lama lagi Agus akan segera punya anak. Sudah pasti Agus merasa senang dengan ucapan itu.
Namun, tiba-tiba musuh kembali menyerang. Dengan kondisi tubuh yang penuh luka, Agus diseret oleh Asep yang berniat membalas dendam atas kematian anaknya. Di saat yang sama, pasukan lain terjebak di dalam truk yang terguling sehingga tidak dapat keluar untuk menolong Agus. Beruntung, Agus berhasil menghindari serangan lalu melawan balik hingga pertarungan sengit pun tak terelakkan. Sebisa mungkin, Agus terus menghindari tebasan golok milik Asep sambil mencari kesempatan untuk menjauhkan senjata itu. Agus sempat berhasil membalikan keadaan, tetapi Asep bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Saat mulai kewalahan, Agus berusaha meraih sangkurnya. Namun Asep terus memberikan perlawanan sengit. Asep kembali berhasil mengambil goloknya. Namun tanpa disadari, Agus diam-diam telah mendapatkan sangkur andalannya. Pertarungan jarak dekat pun kembali berlanjut. Tetapi Agus sempat terkena tebasan golok milik Asep. Meski begitu, Agus tetap melawan sekuat tenaga. Hingga akhirnya tak lama kemudian, tim bantuan tiba untuk menyelamatkan Agus, para pasukan, serta beberapa warga yang terjebak di dalam truk. Di tengah situasi itu, Agus menerima surat dari Evi yang membuatnya sangat terpukul karena Evi mengalami keguguran. Meski begitu, Evi terus memanjatkan doa agar Agus tetap selamat selama berada di medan pertempuran. Di tengah perjalanan, sejumlah warga sempat menghentikan langkah pasukan Agus. Namun ternyata mereka datang untuk memberikan bunga sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah dibebaskan dari kekejaman para pemberontak. Momen itu membuat Agus begitu tersentuh dan perlahan memahami arti perang yang sebenarnya. Agus menyadari bahwa konflik dalam hidup akan selalu ada dan tidak semuanya bisa dihindari. Kini, ia mengerti bahwa ayahnya bukan meninggalkan keluarga demi perang, melainkan berjuang di medan perang demi keluarganya. Semua itu dilakukan demi keluarga. Singkat cerita, Agus akhirnya kembali dari medan perang dan menyempatkan diri mengunjungi makam ayahnya. Saat berada di sana, Agus seketika teringat bagaimana sang ayah dulu mendidiknya dengan penuh ketegasan hingga ia bisa menjadi pribadi seperti sekarang. Agus pun merasa sangat bersyukur karena kini memiliki keluarga yang lengkap dengan istri yang selalu setia mendampinginya. Walaupun Agus tidak bisa lagi bertemu dengan ayahnya, ia akan terus menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai yang telah ditanamkan sang ayah. Agus merasa doa-doa ayahnya akhirnya terwujud, dan kini ia bertekad menjadi pribadi yang lebih baik serta bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Kini kita menyadari bahwa pengorbanan para tentara tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga meninggalkan dampak mendalam bagi keluarga yang mereka tinggalkan. Pada akhirnya, film yang diangkat dari kisah nyata ini pun resmi berakhir. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind